Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Nur Zakia. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang jurnalistik. Apa itu jurnalistik dan jurnalistik itu membawa manfaat apa di kehidupan kita. Nah, jadi di sini aku juga udah ngundang narasumber aku, yaitu teman aku sendiri. Halo Maula. Halo. Karena aku tuh kurang tahu tentang jurnalistik, nah jadi aku mau undang teman aku ini. Jadi dia tuh udah tahu banget tentang jurnalistik, jadi aku mau cari tahu lagi tentang jurnalistik. Dulu aku tuh juga pernah ikut ekstra jurnalistik, cuman sebentar aja. Nah sekarang jadi karena aku pengen tahu lagi, jadi aku mau mencari tahu di Maula. Ini mau dipanggil kakak, mbak, atau nama aja nih? Kakak aja deh. Oh kakak, aduh kakak sebeli skincare-nya dong kakak. Aduh, nggak pakai skincare. Aduh, terus pakainya apa? Air wudhu. Masya Allah, tabarak kamu. Kok jadi bahas skincare sih? Nah, di sini ini tuh teman aku dari waktu aku kecil, jadi aku undang dia tuh karena yaitu aku pengen tahu tentang jurnalistik lagi. Kakak, aku mau tahu dong, kenapa kakak itu pengen mendalami di jurnalistik? Awal mula kakak pengen mendalami di jurnalistik itu kenapa? Awal mula tuh pengen menambah pengalaman dan wawasan. Itu dari kelas berapa? Dari kelas 10. Dari kelas 10 SMA berarti. Iya. Ikut ekstra berarti. Iya. Itu setiap hari apa kalau ekstra? Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Iya. Itu kegiatannya apa aja sih kalau itu ekstra jurnalistik? Tergantung kegiatannya. Kalau pas pertemuan ada jadi reporter, terus mencari berita, sama ada membuat mading juga. Kalau kakak biasanya di peran apa itu? Pernah jadi bergunanya di peran apa? Pernah jadi reporter. Pernah jadi reporter? Iya. Oh, hebat sekali kakak. Tantangan terbesar sebagai jurnalistik itu apa yang pernah kakak rasain? Menjadi reporter. Menjadi reporter? Iya. Itu sangat bertantangan. Iya. Kenapa? Soalnya harus pede banget di depan kamera. Banyak orang ini juga. Di depan kamera? Iya, ini kan beda. Oh, ini beda? Iya. bedanya apa? Kan sama aja, sama-sama di depan kamera. Iya, kan gak banyak orang. Aduh, introvert ya kakaknya. Iya, aslinya. Sama, saya juga. Kan berita-berita sekarang tuh kan banyak yang hoax ya kan kakak. Kakak kan kalau ngumpulin beritanya itu gimana? Kan banyak berita yang hoax kayak gitu. Nah, cara kakak buat ngumpulin berita yang bener itu kayak gimana? Mencari informasi yang valid. Iya, itu gimana? Iya, mencari informasi yang valid dan berita itu benar-benar terjadi dan tidak hoax. Oh, okay. Pernah gak kakak tuh ngumpulin berita yang hoax gitu, yang misal kakak itu kan lagi ngumpulin berita, nah nggak tahu kalau berita itu hoax. Pernah kakak pernah gak kakak tuh dimarahin sama guru eksternal kakak? Masih nggak pernah. Nggak pernah ngumpulin berita yang hoax? Iya, semuanya berita valid. Itu tuh kalau ekstra jurnalistik tuh dibagi kelompok atau sendiri-sendiri? Dibagi kelompok. Dibagi kelompok? Iya. Resikonya tuh apa sih di jurnalistik? Kadang di pertemanan ada yang nggak bisa solidaritas. Jadi kurang itu pertemanannya kurang. Iya, kurang kompak juga. Tapi cara kakak menghadapi itu gimana? Dengan mengasih bimbingan dan mengasih arahan. Oke, sama temennya itu? Iya. Kan awal mula kakak masuk di jurnalistik kan kelas 10 ya kan? Kelas 10. Nah, ini sampai sekarang masih ikut? Masih. Kalau boleh tahu, selain ekstra di jurnalistik, kakak pernah ikut ekstra apa aja? Pernah ikut ekstra pramuka dan sekarang ikut ekstra basket. Oh, basket. Iya. Basket sama pramuka terus sama jurnalistik. Iya. Kalau pramuka sekarang udah enggak.
Kenapa? Udah gak minat. Udah gak minat, langsung dibuang gitu aja. Iya. Kalau basket itu hari apa? Jadi Selasa. Hari Selasa. Terus jurnalistiknya hari Rabu. Iya. Itu cara mengatur jadwalnya gimana? Kan setiap ekstra pasti beda hari. Iya. Kadang ada hari yang sama dan ekstra itu bertabrakan, jadi kita mencari ekstra yang enggak bertabrakan aja. Capek enggak? Kan habis sekolah kan kalau di SMA pulangnya jam 3 ya? Jam 3:30 sekarang. Oh, 3:30. Oh, itu berarti kalau ditambah ekstra pulangnya jam berapa? Jam 5, kadang jam 5:30. Aku lumayan itu ya. Sore banget ya berarti. Iya. Capek enggak? Ya capek. Kan belum istirahat sampai rumah. Sampai rumah terus mandi, habis itu sholat, terus makan. Skill apa aja sih yang harus dimiliki sama seorang jurnalistik? Skill percaya diri. Percaya diri. Iya. Kenapa? Jurnalistik itu terkenal lebih ke reporter dan wawancara. Berarti harus percaya diri ya di depan, Iya, di depan semua orang dan kamera juga. Oke. Berarti public speakingnya juga harus bagus ya. Iya. Bagaimana proses kerja seorang jurnalistik itu, gimana dari mencari berita sampai dipublikasikan, kakak? Mencari berita. Iya. Berita itu harus valid dan tidak hoax. Oke. Terus Mencari narasumber untuk diwawancara agar berita itu benar-benar valid. pernah mengalami kesulitan pas waktu mencari narasumber gak? Pernah. Oke. Dan itu pernah sampai putus asa? Hampir putus asa, tapi mencari narasumber lagi agar dia mau untuk diwawancarai. Itu di project apa pas waktu cari narasumber? Di project reporter sebagai pelatihan public speaking. Oh, di situ. Nah, pernah nggak kakak tuh merasa takut, tertekan saat meliput suatu peristiwa gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Oh, berarti fine-fine aja ya? Iya. Gak pernah gitu kayak aku nggak mau ngambil berita yang ini, takut nanti kenapa gitu? Nggak pernah. Soalnya belum pernah mencari berita yang sekiranya kayak menakutkan gitu, belum pernah. Harapan kakak untuk perkembangan jurnalistik di Indonesia itu apa? Untuk media semakin transparan dan bebas dari tekanan politik maupun bisnis, jurnalis mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, terutama saat meliputi isu sensitif. Masyarakat lebih melek media sehingga mampu membedakan informasi akurat dari hoaks. Kualitas liputan investigatif meningkat untuk mengungkap masalah yang berdampak kasus. Media digital tidak hanya mengejar klik, tetapi tetap mengutamakan kualitas dan integritas. Nah, kan kakak kan sekarang di SMA ya. Pas waktu di MTS itu pernah kepikiran nanti kalau aku di SMA aku mau ngambil jurnalistik lah kalau ada gitu. Pernah nggak? Nggak pernah kepikiran kalau di SMA itu ada ekstra jurnalistik. Nggak pernah. Berarti pas waktu di SMP nih kakak tuh pikirannya nanti kalau aku di SMA aku mau ambil ekstra apa? Pernah nggak? Cuma minat di ekstra pramuka. Pramuka. Dan sekarang udah nggak minat? Udah nggak minat. Gitu. Kenapa nggak minat? Padahal pramuka tuh seru. Iya. Aku juga kurang minat juga sih di pramuka. Dulu pas waktu aku di SMP juga aku pengen dulu ya, bayangan aku pas aku tahu tentang jurnalistik itu kayak ya membaca juga ya kan, membaca cerita-cerita kayak nulis juga ya kan. Iya. Dulu aku juga pas di SMP juga pengennya di jurnalistik. Bagaimana media sosial mengubah cara jurnalistik bekerja, kakak? Media sosial telah mengubah banyak hal dalam dunia jurnalistik, seperti jurnalis bisa menemukan isu atau viral topik lebih cepat, proses peliputan menjadi lebih real time karena informasi dapat langsung dibagikan.
Interaksi dengan pembaca menjadi lebih terbuka melalui komentar dan pesan. Media sosial menjadi platform tambahan untuk mempublikasikan berita. Dan namun, jurnalis juga harus lebih hati-hati dengan informasi yang belum diverifikasi. Detail sekali ya kakak penjelasannya, terima kasih. Hoax kan semakin banyak nih, bagaimana jurnalis menangkalnya? Untuk menangani hoax, jurnalis perlu melakukan yang pertama melakukan fact checking secara ketat sebelum mempublikasikan berita. Yang kedua, memeriksa sumber gambar, video dan dokumen melalui metode digital forensik. Yang ketiga, menghubungi pihak-pihak terkait untuk konfirmasi langsung. Yang keempat, menjelaskan kepada publik mana informasi yang salah dan apa faktanya. Dan yang terakhir, tidak ikut menyebarkan konten yang belum terbukti kebenarannya atau hoax. Apa yang membedakan jurnalisme investigasi dengan liputan biasa, kakak? Jurnalis investigasi berbeda dari liputan biasa karena fokus pada pengungkapan fakta tersembunyi, biasanya terkait penyimpangan, korupsi atau ketidakadilan. Prosesnya lebih panjang dan mendalam, melibatkan riset data, dokumen, serta analisis mendetail. Tidak bergantung pada informasi yang diberikan secara resmi, tetapi mencari apa yang sengaja disembunyikan. Dan membutuhkan verifikasi berlapis karena isu yang diangkat biasanya sensitif dan berdampak besar. Resiko apa saja yang biasanya dihadapi? Dalam jurnalis investigasi, resiko yang mungkin dihadapi ancaman fisik dari pihak yang merasa dirugikan, tekanan hukum seperti tuntutan pencemaran nama baik, intimidasi psikologis termasuk teror atau tekanan mental, resiko digital seperti peretasan dan penyadapan komunikasi, tekanan dari pihak internal atau eksternal yang ingin hasil liputan disembunyikan atau diubah. Bagaimana memastikan keamanan narasumber dalam liputan sensitif? Untuk menjaga keamanan narasumber, jurnalis dapat melakukan yang pertama, melindungi identitas narasumber, misalnya memakai inisial, menyamarkan suara, atau tidak menampilkan wajah. Yang kedua, menggunakan komunikasi aman seperti pesan transkripsi. Yang ketiga, tidak menyimpan data narasumber secara ceroboh agar tidak mudah bocor, atau contohnya menyebarkan berita hoax. Yang keempat, meminta persetujuan narasumber sebelum publikasi, terutama pada informasi sensitif. Skill apa yang wajib dimiliki jurnalis di masa kini? Skill penting bagi jurnalis masa kini, kemampuan menulis yang kuat dan sesuai kaidah jurnalistik, kemampuan riset dan verifikasi fakta, literasi digital termasuk memahami media sosial dan analisis data, kemampuan mengambil foto atau video untuk kebutuhan multiplatform, komunikasi interpersonal untuk wawancara yang efektif, dan pemahaman etika jurnalistik. Bagaimana cara kakak melatih kepekaan terhadap isu-isu publik? Cara melatih isu-isu publik kepekaan antara lain banyak membaca berita dan analisis dari berbagai media, aktif mengamati percakapan publik di media sosial, terlibat dalam diskusi masyarakat, seminar atau forum publik, melakukan wawancara dengan beragam kelompok masyarakat, melakukan riset terhadap tren sosial, ekonomi, dan politik, mengasah empati agar mampu memahami sudut pandang orang lain. Dengan begitu, jurnalis dapat melihat nama isu yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Cara kakak ngomongnya tuh benar-benar apa ya, kayak itu apa sih? Kayak apa sih? Aku tuh yang di pramugari. Ya kan? Ya enggak ya? Masa sih? Kayaknya biasa aja. Enggak tuh ada benar-benar kayak misal ya, tadi aku kan kasih pertanyaan nih kayak bagaimana, kan aku ngomongnya biasa aja. Iya. Kakak bagaimana cara melatih kepekaan terhadap isu-isu publik?
sangat bagus sekali kakak cara nadanya. Jadi malu. Gak usah malu-malu, biasanya malu-maluin. Apa tips untuk anak-anak muda yang ingin masuk di dunia jurnalistik kakak? Tips penting bagi anak muda yang ingin menjadi jurnalis yaitu meliputi menulis sejak dini, entah di blog, media sekolah, atau platform lain. Bangun rasa ingin tahu yang kuat, karena jurnalis berawal dari pertanyaan. Latih kemampuan wawancara dengan berbicara kepada banyak orang. Belajar dari jurnalis senior melalui buku, workshop, atau kursus online. Pahami etika jurnalistik karena ini fondasi profesi. Berani turun ke lapangan untuk mencari pengalaman nyata, dan jangan takut gagal. Setiap liputan adalah proses belajar. Menurut kakak, apa definisi jurnalistik di era sekarang? Jurnalistik di era sekarang adalah proses mencari, mengolah, memverifikasi, dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform, baik media cetak, televisi, radio, maupun media digital. Jurnalistik modern menuntut kecepatan, akurasi, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi seperti media sosial, namun tetap berpegang pada etika dan kebenaran. Apa yang membuat kakak tertarik pada profesi jurnalis? Untuk tertarik pada profesi jurnalistik itu dimulai dari melatih public speaking dan berbicara kepada narasumber untuk mencari berita yang fakta dan benar-benar valid. Nilai-nilai apa yang paling penting bagi seorang jurnalis? Beberapa nilai seorang jurnalis antara lain kejujuran dan integritas, objektivitas, akurasi dan verifikasi informasi, keberanian menyampaikan kebenaran, etika dan tanggung jawab sosial, tidak berpihak atau independen. Berapa penting sih kode etik dalam jurnalistik, kakak? Kode etik sangat penting dalam jurnalistik karena menjadi dasar bagi jurnalis untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa kode etik, berita bisa menjadi tidak akurat, tidak bertimbang, atau bahkan menyesatkan. Kode etik memastikan bahwa jurnalis bekerja dengan standar profesional, menghormati privasi narasumber, tidak memanipulasi fakta, serta mengutamakan kebenaran dan kepentingan publik. Karena kita tuh tadi benar-benar serius banget ya kan, Jar, aku mau minta tips itu, kok bisa ngomongnya kayak gitu kakak? Dia kan reporter ya kan, jadi pasti ngomongnya beda, aku pengen diajarin. Lebih banyak berlatih public speaking-nya. Biasanya kakak tuh kalau ngelatih public speaking kakak itu gimana? Ngomong sendiri atau enggak ngomong di depan cermin? Iya, ngomong di depan cermin. Itu cara kakak ngomong di depan cermin. Bayangin aja itu tuh kita ngomong di depan semua orang ya. Iya. Itu tantangan nggak bagi kakak jadi reporter kayak gitu? Tantangan. Iya sih, karena ngomong di depan kamera, ngomong di depan banyak orang ya kan, dan itu kadang kita tuh juga ngomongnya tuh banyak yang salah juga gitu, kayak karena jadi reporter itu bahasa kita tuh harus mudah dimengerti gitu buat teman-teman ya kan, buat orang yang mendengarkan kayak gitu. Harapan kakak untuk perkembangan jurnalistik di Indonesia itu apa? Saya berharap jurnalistik di Indonesia harus berkembang menjadi lebih profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. Harapan lainnya, media semakin transparan dan bebas dari tekanan politik maupun bisnis. Jurnalis mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, terutama saat meliput isu sensitif. Masyarakat lebih melek media, sehingga mampu membedakan informasi akurat dari hoaks. Kualitas liputan investigatif meningkat untuk mengungkap masalah yang berdampak luas.
Media digital tidak hanya mengejar klik, tetapi tetap mengutamakan kualitas dan integritas. Dampak perkembangan ini, jurnalistik Indonesia dapat menjadi pilar penting demokrasi. Pesan-pesan nih buat teman-teman podcast apa? Kepada para pendengar podcast, saya ingin menyampaikan bahwa jurnalistik adalah profesi yang sangat penting dalam menjaga arus informasi tetap sehat dan terpercaya. Di era banjir informasi seperti sekarang, kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak langsung percaya pada berita yang belum terverifikasi, menghargai kerja jurnalis yang berjuang, menghadirkan informasi akurat, aktif, mencari kebenaran bukan hanya menerima apa yang ingin kita dengar. Dan bagi siapapun yang tertarik pada dunia jurnalistik, teruslah belajar, berani bertanya, dan jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Karena satu berita yang baik bisa membawa perubahan yang besar. Ya maaf, terima kasih ya kakak sudah mau meluangkan waktu di podcast kali ini. Terima kasih. Jadi nanti teman-teman podcast tuh tahu jurnalistik itu apa.